أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. صدق Allahul Azim. Ya gitu, jadi tenang, jangan terburu-buru. Gitu, jadi hurufnya harus pas, kemudian tajwidnya juga harus sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Yuk kita lihat ya. Jadi ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-34 sampai 35, biar nyambung tuh pembahasannya. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Jadi para utusan itu atau para rasul-rasul telah didustakan sebelum kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasabaru, maka mereka bersabar, ala ma kudzibu wa udu, atas pendustaan mereka dan perbuatan menyakiti, gitu ya kalimatnya, atau penganiayaan mereka
orang-orang kafir, hatta atahum nasruna, sampai tibalah datang pertolongan kami. Artinya pertolongan dari Allah. Jadi para rasul juga dulu itu sudah didustakan. Bahkan ada yang rasul tidak datang 2 orang rasul di dalam surat Yasin misalnya. Datang 2 utusan dibunuh. Baru datang utusan ketiga dalam surat Yasin sudah dijelaskan. Bahkan Bani Israel itu ada 100 orang utusan dari Allah dibunuh semuanya. Jadi dia yang lebih parah itu dibunuh. Nah kalau di sini kudzibu artinya didustakan. Didustakan artinya mereka menganggap bahwa para utusan yang diturunkan oleh Allah itu sebagai pembohong. Nah, dahulu pun sebelum Nabi, para nabi-nabi terdahulu itu didustakan oleh orang-orang kafir. Bahkan bukan hanya itu, wa'udu dianiaya. Kemudian datanglah pertolongan Allah kepada mereka, hatta atau nasruna. Kemudian wala mubaddila li kalimatillah, dan tidak ada seorang pun yang mampu merubah kalimat-kalimat Allah, kata Allah. Kemudian walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan sungguh telah datang kepadamu wahai Nabi Muhammad berita tentang para utusan-utusan itu. Ya, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa al-Masih. Kemudian kata Allah, wa in kana kabura 'alaika i'raduhum, jika keberpalingan mereka, berpalingan orang-orang kafir terhadapmu wahai Nabi Muhammad terasa berat, gitu kalimatnya ya. Fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama'i fata'tiyahum bi'ayah, maka kalau mampu kamu membuat lubang untuk menembus bumi, atau kamu mampu mengadakan tangga untuk naik ke langit, kemudian fata'tiyahum bi'ayah, maka silakan datangkan tanda-tanda atau mukjizat itu. Itu maksudnya kata Allah. Itu sebuah perumpamaan. Kalau Nabi merasa bahwa kok nggak ada pertolongan sih, kok ini berat banget menghadapi orang-orang kafir. Kalau kata Allah, kalau kamu memang punya kemampuan, silakan kamu buat lubang yang bisa menembus dasar dari bumi, dan kamu buat juga tangga yang mampu menembus pada langit. Kalau itu mampu, datangkan mukjizat, datangkan sesuai dengan kemampuan kamu sendiri tanpa pertolongan itu, kata Allah, untuk merubah orang-orang kafir itu menjadi beriman. Artinya bahwa semua itu atas pertolongan Allah. Orang jadi mukmin, orang dapat hidayah, orang mengikuti hidayah Allah itu atas kehendak Allah, bukan karena kita hanya menyampaikan, memberikan peringatan tentang siksanya Allah, mengabarkan berita gembira tentang surganya Allah atau kenikmatan Allah. Kemudian kata Allah, dan seandainya Allah berkehendak, maka pasti akan mengumpulkan mereka di dalam petunjuk. Maka janganlah kamu termasuk orang yang bodoh. Jadi semua kehendak Allah, bukan karena kehendak kita. Orang dapat hidayah itu dari Allah, tapi tugas kita tetap kita menyampaikan, menyampaikan kebenaran, mengingatkan tentang berbagai macam keburukan dan kemaksiatan. Baru masuk kepada ayat yang ke-36-nya. Innama yastajibul ladina yasma'un, hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Jadi yang yasma'un, kalimat itu yasma'un itu bukan hanya kupingnya di sini, tapi telinga, hatinya. Jadi hanya orang-orang yang memiliki pendengaran batiniyah, yang mendapatkan hidayah dan anugerah dari Allah lah yang mendengarkan seruan dari Allah. Tapi kalau hatinya tertutup, maka dia tidak bisa mendengar hidayah itu. Walaupun contoh, misalnya ada orang rumahnya samping maghrib, samping masjid, suara tua itu kenceng. Kalau orang itu nggak dapat hidayah, nggak ngaruh tuh tua. Hayya as-salah, aduh, malas tidur lagi. As-salatu khairun minan naum, nggak kedengeran tuh. Kenapa? Karena hatinya sudah dikunci,
sehingga dia tidak mendengar, tidak bisa mendengar atau tidak mau mendengar. Kan ada orang tidak tahu, ada orang tidak mau tahu. Bukan artinya orang tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Nah, di kalimat dalam ini bukan dia nggak mendengar, tidak mau, tetapi tidak mau mendengar. Maka kalau tidak mau mendengar, ditutup kupingnya, ditutup hatinya. Nah, orang yang mendengar atau orang yang mematuhi seruan Allah itu hanyalah orang yang mendengar. Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Artinya seruan Allah apa? Ya, seruan untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk melaksanakan perintahnya, menjauh segala larangannya. Itu namanya seruan Allah. Di antara yang paling jelas azan misalnya, atau orang perintahkan untuk sholat, atau orang perintahkan untuk zakat dan lain sebagainya. Nah, kemudian wal mauta yab'atsuhumullah tsumma ilaihi yurja'un. Dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepada Allah lah dia akan dikembalikan. Jadi orang yang mati itu nanti akan dibangkitkan. Dari yang meninggal itu kan dari mulai Nabi Adam sampai sekarang nggak terhitung kan jumlahnya, ya kan? Meninggal itu manusia sekarang aja udah 7 miliar lebih, hampir 8 miliar. Ya, bagaimana itu kalau dari mulai Nabi Adam, berapa jumlah manusia itu nggak terhitung mungkin. Nah, itu pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan. Setelah kiamat kubro, tiupan sangkakala malaikat Israfil yang pertama, matilah seluruh makhluk kecuali yang dikehendaki Allah. Maka setelah itu baru tiupan sangkakala yang kedua, maka hiduplah seluruh makhluk, ya, terutama manusia dan jin yang dimintai taklif, dimintai tanggung jawab. Karena kehidupan ini hakikatnya di dunia ini yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dua makhluk, yaitu manusia dan jin. Binatang nggak dimintai pertanggungjawaban, nggak ada hisab binatang, karena dia dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk yang bernama jin dan manusia. Jadi aktor dalam kehidupan dunia ini hanya dua, yakni manusia dan jin. Jin mewakili diwakilkan oleh iblis sebagai biang kerok kejahatannya. Manusia diwakilkan oleh Adam yang nanti melahirkan bani Adam, ya kita ini gitu. Nah, dua jenis inilah yang nanti dimintai pertanggungjawaban tentang perintah Allah, yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bahwa jin dan manusia itu tidaklah tugas utamanya dalam kehidupan dunia ini kecuali beribadah kepada Allah. Jadi sebenarnya tugas kita ini satu, apa? Ibadah kepada Allah. Nah, bentuk ibadah itu ada yang sifatnya ritual, ada sifatnya sosial, ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Yang ritual apa? Sholat. Yang sosial apa? Ya kita saling tolong menolong gitu. Tapi intinya hidup kita ini ibadah. Nah, yang sosial apalagi kita jadi kepala rumah tangga, padahal jadi ayah, jadi bapak, jadi suami, itu ibadah juga. Tapi kategorinya ibadah sosial. Padahal sholat, zikir, ngaji, nah itu ibadah ritual. Terutama sholat itu kan sudah terformulasi jelas. Ya, sebenarnya ya. Ayat ke-36 ya. Masuk ayat 37. Wa qalu laula nuzila alaihi ayatun min rabbi qul innallaha qadirun ala an yunazzila ayah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa qalu, dan orang-orang musyrik, yakni musyrik dari kafir Quraisy tadi diwakili berkata, laula nuzila alaihi ayatun mir rabbi, mengapa tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya. Itu kalimatnya. Qul innallaha qadirun ala an yunazzila ayat. Kemudian katakan artinya ketika orang kafir atau orang musyrik Quraisy itu berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, datangkan kepada kami mukjizatmu itu kalau kau memang benar seorang nabi dan rasul Allah. Maka kemudian kata Allah,
Qul innallaha qadirun ala ayyunazzila ayat. Sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan suatu mukjizat, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Jadi nggak sadar tuh mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabi dan para rasul. Tapi mereka itu membawa mukjizat. Dan mukjizat yang teragung yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Ini mukjizat. Ini mukjizat teragung bagi Nabi Muhammad SAW. Dan kita nggak menyadari bahwa ini adalah mukjizat. Termasuk kita juga sekarang nggak sadar dengan mukjizat yang Allah berikan berupa Al-Quran. Jadi seolah-olah kita diberikan harta benda yang begitu banyak, tapi kita nggak ngerti bahwa kita itu kaya gitu. Paham ya benar-benar? Contoh lagi, negara Indonesia itu diberikan tanah yang subur, tanah yang luas, tanam singkong tumbuh juga, tanam batang tumbuh juga, harta kekayaan alamnya, tambangnya, emas, berlian, perak, dan sebagainya kaya. Tapi dia nggak ngerti kalau negaranya kaya, sehingga karena ketidakmengertiannya itu dan ketidaktahuannya, dia menganggap miskin, padahal kita kaya gitu. Nah, artinya kita harus menyadari kalau ini Al-Quran ini mukjizat yang bisa membuat kita hidup bahagia dunia dan akhirat. Nah, harus tahu dulu, jangan sampai nggak ngerti. Kalau kita tahu bahwa Al-Quran itu mukjizat, maka kita mau menggali dan mengkaji. Sekarang padahal di tanahnya udah sadar, udah tahu bahwa di dalamnya itu ada emas. Kira-kira digali nggak tanah itu? Digali nggak? Pastilah, ya kan? Karena tahu bahwa tanahnya Padalarang punya emas. Nah, begitupun kita. Sekarang kita sudah tahu Al-Quran itu adalah mukjizat, adalah harta yang begitu luar biasa, tak ternilai harganya, sangat-sangat luar biasa. Maka tugas kita menggali, mengkaji, memahami, kemudian baru mengamalkan daripada ayat-ayat Al-Quran itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi hidup dan kehidupan kita. Nah, kebanyakan kita nggak ngerti bahwa Al-Quran itu adalah harta yang tak ternilai harganya, sangat-sangat berharga. Pusaka yang paling hebat ya Al-Quran yang diwariskan oleh Nabi. Warisan yang paling hebat yang diwariskan Nabi Al-Quran, yang bisa membuat orang ini terbang ke langit, bisa menembus bumi. Al-Quran, cuman kita nggak sadar, nggak ngerti. Nah, tugas kita sekarang harus menggali, sebagaimana Padalarang di tanah rumahnya ada tanah, ada berlian, ada emas, ada permata. Gali harta karun itu, ya kan? Kalau Padalarang bilang, tanah saya ada emas, ada berlian, ada permata, tapi nggak mau digali, kira-kira orang percaya kan? Orang percaya kan? Ya nggak percaya, nggak ada buktinya. Nah, kita buktikan bahwa Al-Quran itu adalah pusaka yang luar biasa yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan mukjizat bagi Nabi yang diberikan kepada kita. Ya, masuk kepada ayat ke-38-nya. Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahi illa umamun amsaluhum. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Jadi burung, nah gitu kata Allah. Jadi binatang, dabah itu binatang seluruh binatang yang di permukaan bumi itu namanya dabah. Jadi yang dia merayap menggunakan kaki, menggunakan perut, itu namanya dabah. Ular, kelinci, macan dan sebagainya yang dia ada di bumi itu namanya dabah. Jenisnya banyak kan? Banyak sekali jenisnya. Kemudian burung itu seluruh burung yang dia mengepakkan sayapnya. Nah, dabah binatang yang ada di atas permukaan bumi dan juga burung yang terbang di langit dan seluruh burung itu adalah umat-umatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama seperti kita. Gitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ma farraqna fil kitabi min syai',
Summa ila rabbihim yusyarun. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kita. Jadi sebagian mufassir menafsirkan kitab itu dengan lauhul mahfuz. Jadi ma farratna fil kitab min syai', dijelaskan tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab yang namanya lauhul mahfuz. Jadi burung, binatang melata semua sudah tercatat. Bahkan tidak ada satu daun dari pohon yang dia jatuh berguguran kecuali itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ya. Jadi wa ma tasqutu min waraqatin. Jadi tidaklah jatuh sebuah waraqah, buah daun ke atas permukaan bumi illa fi kitab, kecuali sudah tercatat dalam kitab Lauhil Mahfuz. Jadi Al-Lauhul Mahfuz itu kitab induk yang mencatat seluruh apa yang terjadi di permukaan bumi ini, di bumi ini. Jadi tidak ada sesuatu yang kebetulan. Wah, ini mah kebetulan. Enggak. Semua sudah atas rencana Allah. Nih ada nyamuk, kita digigit nyamuk, ya, kita apapun yang terjadi pada kehidupan dan alam semesta ini, itu semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Jadi tidak ada yang kebetulan. Nah ada nyamuk di sini, ini nggak kebetulan. Itu semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ya, jadi jangan bilang wah ini mah kebetulan. Tidak. Semua binatang melata yang ada di bumi, termasuk juga burung-burung, termasuk ini nyamuk-nyamuk, semua adalah fil kitab min syai'. Tidak ada satu luput. Itu adalah merupakan ketetapan yang sudah ditetapkan dalam Lauhul Mahfuz. Tsumma ila rabbihim yusyarun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah lah mereka akan dikumpulkan. Ya. Jadi kalau apapun yang terjadi pada kita tidak ada yang kebetulan. Maka kalau kita terkena musibah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun musibahnya. Kalau kita mendapatkan nikmat, maka ucapkan alhamdulillah agar tidak muncul kesombongan. Kemudian dilanjutkan kepada ayat 39-nya. Walladzina kadzabu bi ayatina summu wa buhmun fid dhulumat. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran ini, nah mereka itu tuli, bisu, dan mereka dalam gelap gulita. Jadi kalau mendustakan itu artinya kalimatnya begini, kita punya Al-Quran, tapi kita sia-siakan. Nah itu namanya mendustakan. Kita punya barang-barang berharga, tapi seolah-olah kita nggak punya. Bohong kan? Ya. Padahal di rumah punya motor, tapi padahal bilang saya nggak punya motor. Atau padahal punya motor yang masih bagus, tapi motor itu nggak pernah dipergunakan. Nah itu mendustakan juga. Jadi orang yang tidak mendustakan adalah orang yang dia memanfaatkan apa yang diberikan atau yang dia miliki dengan sebaik-baik. Maka orang yang menyia-nyiakan atau mengabaikan atau tidak memperdulikan apa yang berharga yang dia miliki, berarti dia berdusta. Nah, kita punya Al-Quran, ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tertulis dalam Al-Quran, dan itu mukjizat yang agung dari Rasulullah SAW. Tapi kemudian kita abaikan. Ini warisan Nabi loh, warisan yang paling sangat berharga yang diwariskan Nabi kepada kita, Al-Quran. Lalu kita menyia-nyiakan, tidak mau mempelajari. Al-Quran disimpan aja, kita nggak pernah baca, nggak pernah ngaji, maka berarti kita sudah mendustakan. Maka kalau mendustakan, kita tuli, kita buta, dan kita dalam gelap gulita. Makanya jangan mendustakan Al-Quran. Artinya kaji Al-Quran, gali Al-Quran, pahami Al-Quran, dan amalkan Al-Quran. Kemudian may yasha'illahu yudhillilhu wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratal mustaqim. Barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkan oleh Allah. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberikan hidayah atau petunjuk, niscaya dia Allah menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Jadi orang dalam kesesatan itu atas kehendak Allah. Orang jadi jahat, orang jadi zalim, orang tidak mau sholat, orang tidak mau ke masjid, orang tidak mau
melaksanakan perintah Allah itu atas kehendak Allah. Makanya kita kenapa dalam sholat itu selalu baca Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah itu ada doa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Hidayah yang kita minta kepada Allah. Kenapa? Karena kalau kita tidak mendapat hidayah, maka kita akan tersesat. Maka kita minta sama Allah, ya Allah berikan kami hidayah, ya Allah petunjuk terus. Kenapa? Karena kalau kita tersesat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan jauh dari kebenaran. Tetapi kalau kita dalam hidayah, maka kita akan berada di jalan yang lurus, siratal mustaqim. Kemudian selanjutnya ayat 40-nya. Qul ara'aitakum in atakum adzabullahi aw atatkumus sa'atu aw ghairallahi tad'un in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu atau hari kiamat sampai kepadamu, apakah kamu akan menyuruh Tuhan selain Allah jika kamu orang yang benar? Jadi kata Allah kepada orang-orang kafir, maksudnya melalui lisan Nabi, wahai Nabi Muhammad, katakan kepada orang-orang kafir itu, terangkanlah kepadamu jika siksaan Allah sampai kepadamu. Kata Rasulullah itu, Allah memerintahkan kepada Rasulullah menyampaikan kalimatnya, gitu kalimatnya. Wahai Muhammad, sampaikanlah ucapanku olehmu kepadanya, gitu kalimatnya. Nah, Nabi mengucapin Nabi kepada orang itu, orang ketiga tadi. Apa ucapannya? Kalau siksaan Allah datang kepadamu atau hari kiamat sampai kepadamu, maka apakah kamu akan menyuruh selain Allah jika kamu orang yang benar? Kalimatnya begini. Orang-orang kafir itu kan nggak percaya dengan azab Allah, tidak percaya dengan siksaan Allah, tidak percaya dengan hari kiamat. Maka kata Rasulullah, ini perkataan Allah yang disampaikan Rasulullah, hai orang kafir yang tidak percaya terhadap azab Allah, hai orang kafir yang tidak percaya terhadap hari kiamat, kalau datang azab Allah, kalau datang hari kiamat, siapa yang akan kamu sembah? Apakah kamu akan mencari Tuhan selain Allah? Sok silakan cari, gitu kalimatnya begitu tuh. Kenapa? Karena pada hari kiamat ketika siksaan Allah itu datang, maka seluruh makhluk pasti akan meminta pertolongan kepada Allah. Karena tidak ada yang mampu memberikan pertolongan kecuali Allah. Begitu kalimatnya tuh. Di kalimat kayak begini pada kita orang tua punya anak yang masih kecil, yang belum dewasa, belum balik atau apa. Nah, kamu kan nggak percaya kalau di sana ada jurang. Kamu kan nggak percaya kalau di sana ada binatang buas. Ya, kalau kamu nggak percaya di sana ada jurang, di sana ada binatang buas, ada makhluk-makhluk yang jahat, silakan kamu cari pertolongan, karena ayah saja yang mampu memberikan pertolongan kepada. Silakan cari pertolongan selain ayah. Gitu seolah-olah gitu. Nah, kata Allah melalui lisan Nabi, katakanlah wahai Nabi kepada orang-orang kafir, kepada orang musyrik, kalau datang siksaanku kepadamu, kalau datang hari kiamat di depan, apakah kamu akan mencari Tuhan selain aku? Kalau kamu memang benar, sok buktikan. Ada nggak Tuhan selain aku yang mampu menolongkan? Nah, itu kalimatnya begitu. Ini teguran Allah kepada kita, kepada manusia, terutama pada orang-orang yang kafir kepadanya. Kemudian bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi insya' wa tansawna ma tusyrikun. Tidak, hanya kepada Allah lah kamu minta pertolongan. Nah, kalimat begitu. Hanya kepada Allah lah kamu minta pertolongan. Jika Allah menghendaki, Allah akan hilangkan bahaya yang kamu mohonkan kepadanya, dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Jadi ini semua kehendak Allah. Jadi ketika ditanya kalau hari kiamat atau hari siksanya Allah, maka tidak ada orang yang meminta pertolongan kecuali kepada Allah. Karena tidak ada makhluk apapun yang mampu memberikan pertolongan. Maka dikatakan dalam ayat yang ke-41, bal iyyahu tad'un,
Bahkan yang benar itu hanya kepada Allah lah kalian akan menyeru atau meminta pertolongan. Maka Allah akan menghilangkan siksaan yang kamu takutkan yang menimpa padamu itu atas kehendak Allah jika Allah berkehendak. Wa tansawna ma tusyrikun, dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Jadi kalau orang dalam kondisi datang azab, datang siksaan, datang bencana, nggak ada yang mampu menolong, maka yang menolong itu hanya Allah. Maka tidak mungkin orang akan meminta pertolongan kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah. Maka baru tumbuh kesadaran di situ bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Karena banyak orang yang kafir, yang nggak percaya sama Allah. Kemudian ayat ke-42-nya, walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kau, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Jadi umat-umat terdahulu itu sudah datang Nabi dan Rasul, kemudian didustakan, bahkan diusir, bahkan dianiaya para Rasul, bahkan dibunuh. Maka sudah putus asanya para Nabi dan Rasul, kemudian pasrahkan kepada Allah, dan Allah mengazab, menimpakan apa yang ditimpakannya, yaitu ditimpakan ba'sa wa dharra. Ba'sa dan dharra itu kemelaratan dan kesengsaraan, ditimpa bencana, ditimpa malapetaka gitu. Jadi hati-hati nih kita nih, kehidupan kita. Kalau kita sudah kafir, hidup kita di rumah tangga atau pribadi, kalau kita sudah kafir kepada Allah, sudah jauh dari Allah, maka akan ditimpa kesengsaraan dan kemelaratan. Jadi kemelaratan dan kesengsaraan. Jadi kalau hidup kita melarat, sengsara, tanya diri kita dekat dengan Allah apa jauh dengan Allah? Kalau kita banyak kesengsaraan, banyak kemelaratan, kesusahan, sulit, berarti kita jauh dari Allah. Karena orang yang dekat dengan Allah gak akan pernah merasakan kemelaratan dan kesengsaraan. Kenapa? Ketika dia miskin, dia merasa dekat dengan Allah, dia selalu bersyukur. Ya, dia misalnya maaf kita hidup pas-pasan, tapi tumpukan syukur, gak bakal hati kita sulit, ya kan? Kita hidup tenang, tidak punya hutang, ya kan? Yang penting ada makanan, anak istri juga bersyukur, maka tenang, maka bahagia. Kan kebahagiaan itu tidak diukur dengan banyaknya harta kan? Belum tentu orang yang duitnya banyak bahagia kan? Orang mobilnya mewah, rumahnya megah, wah pokoknya rumahnya sampai nggak kehitung, mobilnya berderet. Apakah menjamin kebahagiaan? Jamin nggak? Belum tentu. Karena kebahagiaan itu bukan hanya dengan banyak uang, tapi bahagia itu kan ada di dalam hati. Kita kumpul keluarga, makan cuman ya kecil-kecilan, makan cuman tahu, tempe, ikan nasi, tapi kumpul sama anak istri, bahagia kan? Bahagia. Kenapa? Karena hati kita tenang. Nah itu ya. Kemudian falaula ija'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Nah kemudian dilanjutkan 43-nya. Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka, gitu kan? Ya. Bahkan hati mereka telah menjadi keras. Wa zayyana lahum asy-syaitanu ma kanu ya'malun. Dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Jadi kata Allah, kenapa kamu ketika datang siksaan dari kami menimpa kamu dengan bentuk bencana, kamu tidak merendahkan hati, malah kamu kemudian hati kamu menjadi keras, semakin sombong. Jadi ketika bencana itu datang, musibah itu datang, bukannya hati itu semakin lembut, mohon kepada pertolongan kepada Allah, bahkan menentang Allah. Wah. Nah ini orang-orang kafir begitu sifatnya. Nah kalau kita nggak boleh. Kita ketika bencana datang, musibah datang, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Hadirkan ketulusan, keikhlasan dan kesabaran. Maka enak. Apapun kita menangis, anak kita tiba-tiba meninggal,
ikhlas. Allah manggil, Allah lebih sayang. Tiba-tiba maaf, misalnya harta kita dicuri orang, kendaraan kita dicuri orang, nah kita ikhlas, mungkin Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Nah gitu, kalimatnya beda tuh kan. Tapi kalau orang-orang kafir, ketika hartanya hilang, teriak-teriak, wah miskin saya kalau nah nggak boleh begitu. Tapi kita tuluskan dan kita yakini akan ada pengganti yang lebih baik. Kemudian, nah kalau ketika kita ditimpa bencana, masalah kita semakin jauh dari Allah, maka pengaruh setan akan masuk kepada kita dan akan semakin hebat masuk ke dalam kita sehingga kita akan kesetanan. Kalau orang kesetanan berarti apa? Lupa sama Allah. Gitu kalimatnya. Kemudian falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kemudian maka ketika mereka merupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Jadi orang-orang kafir kebanyakan mereka kaya-kaya, ya kan? Orang Yahudi, orang Nasrani, orang yang keagama lah, misalnya orang Cina kaya-kaya kan, kebanyakan kan, orang Barat kaya-kaya. Kenapa mereka kaya-kaya? Orang yang jauh dari Allah, orang yang tidak mengindahkan peringatan Allah, maka Allah bukakan pintu dunia ini. Allah berikan dunia ini. Kamu mau masuk silakan, kamu permata silakan. Allah berikan hak-haknya. Maka di kalimat ini, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Allah buka semua pintu-pintu dunia ini kepada mereka. Makanya orang-orang kafir itu kaya-kaya. Kenapa? Hatta idza farihu bima utu, ketika mereka sudah bergembira dengan harta-harta yang Allah berikan itu, dengan dibukanya perbendaharaan bumi, sehingga mereka kaya raya, hidupnya senang gitu, duitnya banyak ya kan, jalan-jalan keliling Eropa, gak pernah ke masjid, gak pernah sholat dan sebagainya. Maka ketika mereka sedang bergembira dia, akhadnahum baghtatan, maka kami timpakan azab, siksa secara tiba-tiba. Fa idza hum mublisun, maka kemudian secara tiba-tiba maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Jadi gitu tuh, hati-hati namanya. Kita kalau melihat orang-orang yang duitnya banyak, hartanya banyak, gak pernah sholat, gak pernah ke masjid, hati-hati. Nanti datang azab Allah, tiba-tiba kena jantung, mati dalam kekafiran. Misalnya begini, orang banyak yang mati lagi hidup senang-senang, wah lagi mewah-mewah, lagi mabok-mabokan, datang azab Allah, cabut dia, nyesel kan orang, ya. Orang mati dalam berzina, orang senang-senang, wah melihara wanita kesana kemari, kumpulkan wanita, zina sana sini, mati dalam zina, kira-kira dia untung dia, rugi. Dunia diberikan, tapi dunia kan, wamal hayatud dunya illa qalil, wamal hayatud dunya minal akhirati illa qalil. Kehidupan dunia dibandingkan akhirat itu kecil. Jadi orang-orang kafir ini Allah berikan haknya di dunia, tapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat dia tidak mendapatkan bahagia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dibandingkan dunia. Jadi padahal milih dunia milih akhirat. Kalau disuruh milih, padahal milih di dunia apa milih akhirat bahagianya? Pilih dua-duanya. Pilih bahagia dunia, bahagia akhirat. Tapi di dunia bahagia, akhirat juga bahagia. Nah itu ya. Nah kurang lebih. Jadi kesimpulannya, pertama ini disimpulkan biar pada ada bahan. Apa? Yang pertama, bahwa orang-orang kafir itu hatinya tertutup. Karena Allah yang menutup hati orang-orang kafir itu. Allah lah yang berwenang ya memberikan orang itu hidayah atau orang itu tersesat. Maka tugas kita hanya satu, menyampaikan kebenaran, memperingati mereka dengan akan adanya siksanya Allah, memberikan kabar bahagia dengan adanya surganya Allah.
Nah, tentang mereka ngikutin atau tidak itu adalah haknya Allah, kewenangan Allah. Kita tidak berwenang untuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan sampai kita jauh dari Allah. Kalau kita jauh dari Allah atau kita ingkar kepada Allah, maka akan tertimpalah kita kemelaratan dan kesengsaraan. Kalau kita ingin bahagia, maka dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan? Jelas ya? Alhamdulillah. Shadaqallahul azim. Hebat pada